Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, ketika kita mendengarkan gema takbir berkumandang, tentu yang teringat di kepala kita adalah tentang dua momen hari raya umat Islam, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Idul Adha atau yang juga dikenal dengan Idul Kurban atau hari raya haji, yang mana di dalam ini ada momen sejarah yang mengajarkan kepada kita tentang pentingnya sebuah pengorbanan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam momen Idul Adha, kita sering mendengar kisah sejarah dari seorang ayah mulia, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, yang rela mengorbankan anaknya tercinta, yakni Nabi Ismail alaihissalam, demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, kita belajar tentang arti pengorbanan dari seorang anak soleh, Ismail alaihissalam, yang rela mengorbankan nyawanya untuk membantu ayahnya tercinta dalam rangka bersama-sama menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kisah tentang penyelenggaraan kurban dari masa ke masa, bahkan sampai era milenial seperti saat ini, yang bisa kita ambil dari beragam referensi, yang mana kita bisa mengambil hikmah di balik kisah-kisah tersebut. Salah satunya ada kisah dari seorang anak soleh yang rela berkorban atau berkurban untuk ayahnya. Dikisahkan ada seorang anak, sebut saja namanya Soleh. Dia baru pulang mengaji di sebuah masjid. Kemudian ketika ia ingin menemui ibunya untuk pulang bersama ke rumah, dia mendapatkan selebaran dari ustadznya. Selebaran itu berisi tentang penyelenggaraan hewan kurban. Lalu ia menyerahkan selebaran tersebut kepada ibundanya, dan ia mengatakan, "Bu, yuk kita berkurban tahun ini." Sang bunda pun mengatakan, "Ayo nanti kita akan bicarakan ini pada ayah." Sepulangnya mereka di rumah, mereka pun menunggu kedatangan ayahnya dari bekerja. Setelah lama menunggu, ketika sore menjelang maghrib, sang ayah pulang, namun dalam keadaan emosi. Sambil memegang handphonenya, ia sedang marah-marah kepada bawahannya, karena dia merasa bawahannya tidak becus dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Dalam keadaan emosi seperti ini, sang anak datang, tiba-tiba menyerahkan selebaran yang berisi tentang kurban tadi kepada ayahnya dan berkata, "Ya, yuk kita berkurban tahun ini." Karena emosi, sang ayah langsung membentak anaknya, "Kamu tidak lihat, ayah sedang sibuk, pergi kamu ke kamar." Sang anak sambil gemetaran, ia pun lalu menuju ke kamarnya. Sang bunda yang melihat hal tersebut langsung berkata pada ayahnya, "Ya, kenapa sih? Anak kita hanya butuh waktu sebentar dari ayah. Coba dengarkan dia hanya ingin mengajak kita untuk berkurban." Sang ayah berkata, "Ibu tidak lihat, ayah sedang sibuk dan ayah tidak punya budget untuk kurban tahun ini." Sang ibu berkata, "Masa iya kita tidak punya budget untuk berkurban, sementara untuk urusan dunia kita punya saja?" Sang ayah tersinggung dan berkata, "Jangan ajari saya tentang agama." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keesokan harinya ketika sang ayah ingin berangkat bekerja pada pagi hari, dia lihat di meja ruang tamu ada selebaran yang kemarin seingat dia sudah ia remas-remas dan buang ke tempat sampah. Ketika ia baca, ternyata isinya ada namanya yang telah berkurban 1 ekor kambing seharga 2 juta rupiah. Dengan keheranan ia pun memanggil sang istri, "Bu, apa ibu yang mengisi selebaran ini?" Sang ibu berkata, "Bukan ya, di situ kan tertulis nama ayah. Coba hubungi kontak person yang ada di selebaran tersebut." Lalu sang ayah pun menelpon kontak person yang ada di selebaran. "Assalamualaikum Ustadz, saya di sini ingin bertanya, apakah Ustadz ada menerima hewan kurban atas nama saya?" Dijelaskanlah. Lalu sang Ustadz pun menjelaskan tentang kronologi siapa yang mengantarkan hewan kurban ke masjid, dan disampaikan yang mengantarkan hewan kurban adalah anak dari sang bapak tadi, yaitu Soleh. Mendengar hal tersebut, sang ayah pun lalu memanggil anaknya dan dia bertanya tentang apakah benar sang anak yang telah berkurban atas nama dirinya. Lalu sang anak menjawab, "Iya, ya. Dari mana kamu mendapatkan uang untuk berkurban atas nama ayah?" kata sang ayah. Lalu sang anak pun menjelaskan, "Kemarin sore ketika ia ingin buang sampah, di tempat sampah ia menemukan selebaran kurban yang telah diremas oleh ayahnya." Lalu dia pun berpikir,
karena masih ada niat besar untuk berkurban tahun ini, maka ia pun menuju ke tempat penjualan hewan kurban. Di sana dia bertanya kepada penjual hewan kurban, kambing ini harganya berapa? Sang penjual berkata 2 juta deh. Lalu sang anak berkata, bolehkah saya tukar kambing ini dengan handphone yang saya miliki ini? Yang harganya kurang lebih 2 juta. Sang penjual pun akhirnya mengiyakan. Lalu kambing tadi dibawa ke masjid untuk dikurbankan atas nama ayah dari sang anak. Mendengar cerita tersebut, tentu terenyuh hati sang ayah. Luar biasa, dia mendapatkan pelajaran berharga dari sang anak yang rela mengorbankan handphonenya yang biasa sangat dia sukai untuk bermain dan lain sebagainya, demi untuk bisa berkurban atas nama dirinya. Sementara ia tidak rela mengorbankan sedikit saja waktunya untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh sang anak. Dari sini kita belajar, wahai pemirsa, bahwasanya pengorbanan itu memang diperlukan untuk mendapatkan sesuatu yang bahkan jauh lebih besar. Karena segala sesuatu itu pasti ada balasan sesuai dengan apa yang kita perbuat. Karena Allah pasti akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Jadi mari kita sebagai orang tua sediakan waktu untuk anak kita di tengah-tengah kesibukan kita, dan kita doakan anak kita agar menjadi anak yang soleh, yang bisa berbuat baik untuk kita maupun orang-orang sekitar kita. Dan mari kita berdoa sebagaimana doa populer yang kita ambil atau kita kutip dari Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri kami dan anak keturunan kami sebagai penunjuk hati kami, dan izinkanlah kami untuk menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.